Halo Pedikers. Dunia militer Indonesia kembali dirundung kabar duka. Seorang prajurit TNI yang bernama Braka Jamaluddin dinyatakan gugur saat bertugas di distrik Ilaga, Papua. Gugurnya seorang prajurit kebanggaan Indonesia itu lantaran ulah dari kelompok kriminal bersenjata Papua pimpinan Numbuk Telenggan. Lantas seperti apa sosok pemimpin KKB ini? Mari kita bongkar. Numbuk Telenggan biasa melakukan aksinya di kawasan Gome, distrik Ilaga. KKB dengan pimpinan Numbuk terpisah dengan KKB yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya. Sayangnya tak banyak informasi yang diketahui tentang profil dari Numbuk Telenggan ini. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena ia saat ini berstatus DPO, sehingga Numbuk sangat menyembunyikan informasi pribadinya. Namun dari jejak digitalnya di sosial media, Numbuk terlihat pertama kali mengunggah potret dirinya bersama anggota KKB pada 18 November 2011. Jadi bisa disimpulkan bahwa Numbuk Telenggan telah menjadi anggota KKB sejak tahun saat itu. Selain itu diketahui Numbuk merupakan narapidana tahanan politik yang pernah dikurung di Lapas Biak. Meski berada di dalam penjara, namun Numbuk sering membagikan aktivitas sehari-harinya. Dan terakhir mengunggah suasana Lapas Biak pada tahun 2015. Diperkirakan pada tahun tersebut, Numbuk telah menghirup udara bebas. Setelah bebas, Numbuk Telenggan kembali terlihat menopang senjata dan berada di hutan pegunungan Papua. Hingga jejak digitalnya pun terakhir kali terlacak pada tahun 2018. Setelah itu, Numbuk benar-benar menghilang dari pantauan. Kemudian berdasarkan informasi dari berbagai sumber media online, Numbuk Telenggan dikabarkan pernah memiliki Hwanai atau rumah adat Papua di wilayah Kampung Ninggabuma, distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Di rumah tersebut, petugas gabungan sempat melakukan penggerebekan pada 15 Mei 2021 lalu. Sayangnya, Numbuk berhasil meloloskan diri pada saat itu. Meski begitu, aparat keamanan berhasil menemukan sejumlah peralatan persenjataan yang diduga milik anggota KKB pimpinan Numbuk Telenggan. Beberapa persenjataan yang berhasil ditemukan yakni senjata angin, amunisi kaliber 5,56 mm, ponsel, anak panah, dan sejumlah dokumen milik Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, atau yang biasa disingkat TPNP-BOPM. Menarik juga untuk diulas beberapa fakta terkait daftar kejahatan dan kekejaman yang dilakukan oleh KKB pimpinan Numbuk Telenggan. Diketahui sosok pria ini ternyata memiliki sederet daftar kejahatan disertai pembakaran. Dilansir dari berbagai sumber informasi, Numbuk Telenggan telah ditetapkan statusnya sebagai DPO oleh Polres Puncak sejak tahun 2021 silam, lantaran berbagai aksi teror yang ia lakukan bersama kelompoknya. Usai jadi DPO, aksi-aksi serangan yang dilakukan oleh Numbuk Telenggan justru semakin brutal. Salah satunya itu peristiwa penembakan terhadap anggota Satuan Brimob yang bernama Barada Anumerta Ikomang Wiranata. Sebelumnya Barada Komang bersama dua rekannya terlibat kontak senjata dengan KKB di Kampung Maki, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kedua teman Komang yakni Ibda Anton Tonapa mengalami luka tembak di punggung, serta satunya lagi, Bribka M. Syafudin terluka tembak di perut. Diketahui ia juga pernah melakukan penembakan terhadap dua tenaga pendidik dan tukang ojek di Kampung Erumaga, Kabupaten Puncak Jaya. Aksi serangan yang mengakibatkan hilangnya nyawa kedua korban ini terjadi pada 14 April 2021 lalu. Korban yang berprofesi sebagai tukang ojek tersebut dilaporkan bernama Udin yang berusia 41 tahun dan tinggal di Kompleks Pasar Ilaga. Sedangkan dua korban tenaga pendidik diketahui bernama Oktavianus Rayo, seorang guru SD Impres Beoga, Kampung Julugoma, dan Yonatan Randen, guru SMPN 1 Beoga. Selain melakukan kejahatan hingga tega menghabisi nyawa seseorang, sebelumnya Numbuk Telenggan juga tercatat pernah membakar sebuah helikopter di Bandara Aminggaru yang terletak di distrik Ilaga 11 April 2021 lalu. Disebutkan ada sekitar 4 pelaku dalam peristiwa pembakaran tersebut, diantaranya yakni Leri Mayu Telenggan, Renggen Telenggan, Numbuk Telenggan, dan Abu Bakar Kogoya. Tak sampai di situ saja, kejahatan lainnya dilakukan Numbuk Telenggan berlanjut pada 21 Januari 2022 lalu.
Saat itu Numbuk tercatat menggugurkan 3 orang prajurit TNI Angkatan Darat saat bertugas di Kabupaten Puncak, Papua. Ketiga prajurit itu antara lain Serda M. Rizal Maulana Arifin, asal Bandung, Pratu Tupal Halomoan Barasa asal Jambi, dan Pratu Rahman Tomilawa asal Maluku Tengah. Ketiga prajurit yang bernasib naas ini diserang saat sedang berjaga di pos TNI. Atas beberapa peristiwa kejahatan tersebut, saat ini anggota gabungan TNI Polri terus melakukan memburu DPO Tumbuk Telenggen bersama seluruh anggota kelompoknya. Untuk saat ini anggota KKB berhasil dilumpuhkan sejumlah 9 orang. Mereka ditangkap oleh aparat gabungan Polri di distrik DKI Kabupaten Yahukimo dalam sebuah penggerebekan di rumah yang diduga sebagai salah satu markas KKB. Aparat yang diterjunkan dalam misi tersebut berasal dari Satgas Damai Kartens dan Polres Yahukimo. Selain menangkap para terduga anggota KKB, mereka juga menyita sejumlah dokumen pribadi, seperti tas, alat elektronik, senjata tajam berupa anak panah, kapak, parang, pisau, gunting, senapan angin, dan perkakas serta 1 pucuk senjata rakitan. Dilansir dari laman tribunnews.com, dari total 9 orang yang berhasil diamankan, 3 diantaranya merupakan pelaku pembunuhan terhadap 2 warga sipil pada 30 April 2023 lalu. Dari aksi penggerebekan ini, kemudian dilakukan pengembangan dan yang terbaru, seorang kepala desa distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan juga ikut terjaring. Kepala desa berinisial MM tersebut ditangkap karena diduga memberikan bantuan kepada KKB berupa sejumlah uang. MM diduga telah memberikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada KKB untuk membeli amunisi.